warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Tapi masih semangat ya? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Doa selesai. Yuk. Sebelumnya, apa sudah ada yang tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Apa itu? Belum ada yang pernah ikut juga berarti ya? Sedikit menjelaskan ya, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis dari bimbingan konseling yang diikuti oleh beberapa atau sebagian orang seperti kita saat ini untuk mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan baru. Bisa dimengerti? Bisa. Di bimbingan kelompok ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan diri kalian dalam menyampaikan pendapat, mengungkapkan ide-ide, serta merespon cerita-cerita dari anggota kelompok yang lain. Kemudian, di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadi nanti kalian kalau misalkan saya menyampaikan informasi atau menyampaikan materi, kalian tahu tentang materi itu, kalian tahu tentang informasi tersebut, kalian boleh mengungkapkannya tanpa perlu saya tunjuk. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Kalian dalam menyampaikan informasi yang kalian tahu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Begitupun dengan saya tidak boleh ada yang menutup-tutupi dari kalian. Kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti kalau misalkan di pembahasan kali ini ada informasi-informasi yang bersifat rahasia, dari kalian tidak boleh ada yang menceritakan keluar kecuali atas izin anggota kelompoknya. Yang terakhir, ketika menyampaikan pendapat, teman-teman tidak boleh menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata mengejek, sarkas. Dan kalau mau menyampaikan pendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa. Kita kan duduknya melingkar atau setengah melingkar nih. Ada yang tahu nggak tujuan duduk melingkar itu kenapa? Biar enak. Terus apa lagi? Muat. Terus apa lagi? Biar kelihatan semuanya. Biar kelihatan semuanya. Terus? Ada lagi? Biar apa? Jadi semua yang disampaikan teman-teman semuanya benar ya. Jadi tujuan dari kita duduk melingkar seperti ini adalah agar kita tadi biar kelihatan semua. Jadi kita mengenal anggota kelompoknya karena kita duduknya melingkar tanpa ada pemisah. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk memudahkan kita dalam menanggapi tanggapan dari teman-teman lain. Kemudian di sini cara kerjanya adalah saya di sini sebagai ketua kelompok dan teman-teman semua adalah anggotanya. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian kita perkenalan dulu satu-satu. Perkenalannya satu orang menyebutkan nama, kemudian menyampaikan kata-kata motivasi atau dari saya ya berarti. Oke. Perkenalkan, nama saya Fanya. Motivasi hari ini adalah usaha yang kalian lakukan hari ini adalah tujuan untuk di masa depan. Bisa disambung ke kanan? Perkenalkan, nama saya Hendri Arsyamulawan. Motivasi hari ini tetap semangat, jangan menyerah. Oke, lanjut.
Nama saya Tahir Muhammad. Jadi saya jangan suka berbohong. Jangan suka berbohong. Dilanjut ke sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Tio. Motivasi saya adalah teruslah berusaha walaupun kita banyak gagal ya, karena semua pasti ada cobaan. Wih, bagus banget. Dilanjut. Saya udah saya hari ini kegagalan bukan suatu masalah. Oke, lanjut di sebelahnya. Nama saya Dita Kamala Putih. Mau saya tetap semangat dan jangan putus asa. Dilanjut sebelahnya. Siapa? Iya. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Selanjutnya, Nama saya Yola. Setiap usaha pasti ada hasilnya. oke, setiap usaha ada hasilnya, jadi tetap semangat. Selanjutnya, Nama siapa namanya? nama saya Ditya Pratama. Motivasi saya dan lupa makan. Jangan lupa makan, nanti sakit. Nih, karena udah perkenalan satu-satu, tapi biar saling kenal lagi, saya minta saya menyebutkan nama, kamu menyebutkan nama dari awal. Seterusnya kayak gitu. Misalkan nama saya Fanya, terus kamu nyebutin nama saya dulu, terus nama kamu. Nanti selanjutnya kamu berarti nyebutin nama saya, nama teman sebelahnya, baru kamu. Begitu seterusnya ya. Berarti nanti kamu yang terakhir nyebutin nama sebelumnya. Oke? Oke, ayo dimulai. Nama saya Fanya. Halo Kapanya, nama saya Henry. Oke, Halo Kak Fanya, Bang Henry. Nama saya Tahir. lanjut. Nama apanya? Henry. Akhir nama aku Tio. Lanjut. Halo Kapanya. Halo Henry. Halo Tahir. Halo Tahir. Halo kampanye, halo Henry, halo Tahir, Matior, Aura. Nama saya Kamila. Oke, lanjut. Apanya Henry, Tahir, Tio, Aura, Kamila, Lia. Nama saya Lira. Dilanjut sebelahnya, Mbak Tiola. Halo kampanye, Henry, Tahir, Tio, Aura, Kamila, Lia. Nama saya. Lanjut. Halo Kapanya. Halo Kak Yola. Lanjut dong. Ya. Halo Kapanya. Henry, Tahir, Bang Tio, saya Kamila, Lia, dan Yola. Nama saya Ditya Pratama. Nah, saya tidak. Boleh tepuk tangan. Kayaknya pada tegang-tegang ya. Ada kamera. Nah, kalau gitu kita ice breaking dulu. Aduh. Kayaknya kamu boleh geser ke sini dulu. Oke. Iya. Adit boleh bilang ke situ dulu. Ini dulu. Kayaknya Yola berarti yang geser ya. Aduh. Ayo semuanya geser. Jadi ice breakingnya hari ini kalian boleh duduk berhadap-hadapan. Ya dong, berhadap-hadapan. Harus berhadap-hadapan ya. Ayo berhadap-hadapan. Jadi jadi satu orang ada yang kayak gini nih. Satu orang aja. Ada satu orang. Terus yang lainnya di luar kayak gini. Jadi berusaha untuk Oh, nangkap. itu yang waktu itu ya, gue. Nah, itu mah kan. Ya, nanti coba gimana? Ya, nanti kalau misalkan saya bilang mendekat, yang terbuka gini tangannya ngedekat ya. Ya. Kalau saya bilang menjauh. Tapi kalau saya bilang menangkap, teman satunya harus menghindari tangkapan dari temannya. Kalau menjauh berarti menjauh, kalau mendekat. Kalau menangkap, teman yang kayak gini harus menghindar biar nggak ketangkep.
Kalau yang kena itu gimana? Kalau yang kena hukumannya adalah nyanyi ya. Nyanyi balonku pakai Oke, bisa dimengerti. Dimulai ya. Ini siapa? Ini siapa yang ini dia? Ini siapa? Henry. Dari sini siapa? Oke, dari sini. Oke. Kita mulai ya. Konsentrasi. Tangan temannya terbuka. Yang satu lagi tangannya terbuka. Jangan jauh. Udah begitu saja. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Henry kena. Kita mulai sekali lagi untuk mencari teman buat nemenin Henry nyanyi ya. Oke, Henry pas. Dimulai ya. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Siapa yang kena? Dia. Dari siapa? Agak ada. Sini ada. Kenal nggak Tio tadi? Nggak. Berarti, ayo nyanyi. Aduh, Kak. Dua orang yang kalah tadi nyanyi. Ayo melingkar lagi. Nyanyi balonku doang kok. Kalau berapa? Amin. Tio dan Adit melingkar dulu. Tadi siapa? Sebutin namanya? Camilla dan Nama saya Henry. Nama saya Kamila. Oke, karena tadi kalian kalah dengan temannya, boleh tolong menyanyikan lagu balonku tapi hurufnya diganti O semua. Ayo dimulai. Bareng, Kak. Ya, bareng dong. 2, 3. Balon. Meletus. Camilla. Aku songon ngocok. Bulanku tunggu ompon. Oke, tepuk tangan. Terus kita di sini akan membahas tentang manajemen waktu. Di sini siapa yang pernah ngerjain tugas dari guru atau tugas apapun itu dari organisasi mungkin, tapi ngerjainnya mepet, mepet deadline. Sering mah itu. Sering. Siapa aja yang pernah? Angkat tangan coba. Iya dan Adi juga pernah. Bom. Selalu tepat waktu. Pas waktu di sini kita menggunakan asas keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Saya disiplin. Saya disiplin. Ngaku aja siapa yang pernah? Angkat tangan, Gi. Hampir semua ya. Tio, Semuanya ini bukan dari semuanya. hampir semuanya ya. Semuanya. Terus kalau udah kayak gitu gimana perasaannya? Deg-degan, Kak. Takut, Iya. takut, panik, Iya. panik. Otak gue langsung Kenapa? lancar. Apa kalau ngerjain mepet deadline itu biasanya langsung lancar ya otaknya ya? Wah, cacat nih kayaknya. Apa? Panik ya? Ya, panik. Terus biasanya hasilnya sesuai gak sih? Enggak. Kadang nggak sesuai, kadang enggak. Kadang nggak sesuai, kadang sesuai. Sesuai banget. Tergantung. Sesuai banget malah katanya tuh, sesuai banget. Terus Ini otak gue yang berubah. ada yang mau ngasih pengalaman nggak? Pengalaman kalau ngerjain tugas soal mepet deadline atau pernah ngerjain tugas mepet deadline tapi hasilnya malah nggak sesuai? Pernah. Ada yang mau ngasih ceritanya? Waktu itu angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan namanya. Nama saya Aurelia Sabrina. Waktu itu saya pernah dikasih tugas
IPA sama guru saya kelas 9. Cuma saya lupa ngerjainnya, jadi saya ngerjain di sekolah. Terus saya pas lihat hasilnya ternyata kurang sesuai. Terus perasaannya sedih nggak? Sedih, kecewa. Ada yang mau ngasih ceritanya lagi? Manila? Dari cowok mungkin nih, Henry atau Taher atau Tio atau Adit. Adit boleh dikasih pengalamannya? Ada nggak? Ayo cepetan kasih. Banyak lu jempol tigo. Udah cepetan coba apa? Salah satunya. Ya gitu, ngerjain PR di sekolah sama Ngerjain PR di sekolah. Tugas apa yang waktu itu pernah dikerjain? matematika. Matematika, Indo kata temennya. Terus apa lagi? Indo dan Masila ya itu semuanya. Masila nilai. Gue berjalan. Yang ngerjain aja. Kerjain apa nyontek teman? Kerjain. Kerjain. Tapi hasilnya? Hasilnya nilai. Hasilnya jelek. Terus dari sini ada yang tahu nggak arti manajemen waktu itu apa? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Terus apa lagi? Disiplin. Memanfaatkan sebaik-baiknya. Terus apa lagi? Terus dari sini apa? Manajemen waktu itu apa sih? Jadi sering komedi. Gak ada yang menyampaikan lagi? Udah. Semua jawabannya benar ya. Jadi manajemen itu adalah cara kita untuk memanfaatkan waktu dalam mengerjakan kegiatan di satu hari tersebut. Kalau misalkan kita memiliki manajemen waktu yang baik, kita dalam mengerjakan tugas tuh nggak terburu-buru, nggak stres, nggak panik, dan biasanya hasilnya selalu sesuai. Terus, saya di sini punya permainan. Apa tuh? Apa tuh permainannya? Main stick, Kak. Ya, kita main stick. Karena sepertinya biar rebutannya enak, boleh melingkar per kelompok cewek. Cewek melingkar, cowok melingkar. Ayo cepetan Nila. Ayo melingkar. Kamu munduran aja berarti. Yola, Adit. Yola, Adit. Maaf ya. Iya. Melingkar. Adit sini. Adit sini, Adit. Oh iya, boleh. Ini di sini ada 5 stick es krim. Masing-masing dapat 5 stick es krim warna merah, 5 stick es krim warna biru, dan 5 stick es krim warna kuning. Masing-masing warna dan nilainya. Yang merah nilainya 5 poin, yang biru 3 poin, dan yang kuning 1 poin. Saya taruh di sini. Berantakan ya. Tolong diacak-acak. Di sini juga orang ya ini ya? tolong diacak-acak. Enggak dong. Kaca. Pasti. Udah tahu semua ya nilainya ya? Dah. Di sini ada yang tidak enggak? Ada yang tidak atau enggak? Kita taruh semua kan? Iya. Sekarang Tio, Adit ditaruh di tengah. Sekarang gunakan tangan kiri kalian untuk mengambil stick es krim. Semuanya. Dan satu-satu ya, dan berusaha mengambil yang terbaik. Kalau bisa mengumpulkan nilai terbanyak, ngambilnya harus satu-satu ya. Gini dong, pasti kayak gini. Ya, tapi harus pakai tangan kiri. Kiri. Dimulai ya. Ayo tangannya. 1. Adit. Ini ngambil 1 doang. Satu-satu tapi harus ngumpulin nilai terbanyak. Oh, ini. Iya, satu jenis gak apa-apa. Satu jenis gak apa-apa, cuma nggak boleh diraup gitu ya. Harus satu-satu. Ini gini, set Iya, gitu. iya. Tapi satu-satu taruh di pangkuan dulu. Yang paling kecil warna kuning. Bisa dimulai. Coba. 1, 2, 3. Ayo taruh di pangkuan dulu, jangan diraup-raup dong, nggak boleh pakai tangan kanan ya. Jangan satu-satu. Ayo. Udah semua. Ya, sudah. Dah. Coba duduk melingkar lagi. Ayo duduk melingkar bareng-bareng. Buat lingkaran besar. Ayo buat lingkaran besar lagi. Buat lingkaran besar lagi.
Coba dari Henry dapat berapa? 3. Dapat 3 warna apa aja? Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Kalau dijumlahin totalnya ada berapa? 5, ini berapa? 3, ini 1. Jadi 9. 9. Ingetin ya poinnya. Dari Taher. Nih, Cuma dapat 1 doang. Warna merah. Berarti 5 poin ya. Ingat ya. Coba dari Tio berapa? Curang kamu. Dari Tio berapa? Berapa itu? 20? Yang biru berapa poin? Yang biru 3. 3. 1 ya? Berarti 16. 16. Emang iya? 15. Iya, 15. Kalau dari Adit 16. Benar udah dihitung? Maling tangan kau soal maling. Dari ini 9. Dari Kamila 12. Dari Lia Ini nggak teman. itu 3 poin. 3. Yang kuning? Yang kuning 1 doang. 3. 5, 10. 10. 14. Jadi di sini siapa terbanyak? 14 apa berapa? Tio, Adit. Adit ya. Lu nggak punya gue sih. Gimana tadi kita cuma dikasih waktu sedikit doang dan harus mengambil poin banyak. Gimana perasaannya? Susah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Adit? Deg-degan. Terus apa lagi? Panik. Apa nih yang banyak? Kesel. Stik es krim Jadi doang. dari permainan ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa hubungannya dengan manajemen waktu? Kalau ngerjain tugas berarti harus tepat waktu. Kalau ngerjain tugas harus tepat waktu biar gak terburu-buru. Terus apa lagi? Jangan dilama-lamain. Jangan dilama-lamain. Tio apa lagi? Udah sama ya berarti ya? Iya. Sama semua pendapatnya? Sama. Oke, jadi benar semua pendapat dari kalian semua. Jadi kalau misalkan kita punya tugas menumpuk nih, terus pengen hasilnya terbaik, tapi cuma punya waktu sedikit karena ngerjainnya mepet, hasilnya biasanya nggak sesuai kan? Iya. Tadi dia cuma dapat 1 ini doang ya, cuma dapat 5 poin doang. Padahal targetnya berapa tadi? Semuanya. Targetnya semuanya, tapi yang ambil cuma Merah. 1. 1. Profesional. Gak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Terus kalau kayak gini ada yang tahu nggak kenapa manajemen waktu itu penting? Kenapa? Biar disiplin. Supaya disiplin. Kenapa manajemen waktu itu penting? Karena Supaya kita tidak kalah dengan yang lain. Supaya Terus mendapatkan apa hasil lagi? yang bagus. Supaya mendapatkan hasil yang bagus. Terus, jauh semua. Iya. ayo dong keluarin. Apa? Kenapa manajemen waktu itu penting? Waktu itu penting karena penting banget di kehidupan kita, karena kalau emang udah misalnya kita lagi nggak masuk sekolah nih, kita bakal ketinggalan mata pelajaran yang lain. Oke, betul. Berarti merasa rugi ya. Iya, Kalau kayak rugi. gitu ya. Terus dari Yola mungkin tidak ada. Dari Henry udah. Diam dulu ya. Terus, jadi saya akan menyebutkan kenapa manajemen waktu itu penting. Yang pertama, kalau kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, kita bisa jadi lebih Baik. produktif. Disiplin, lebih produktif juga ya. Jadi lebih banyak pekerjaan yang dilakukan dalam waktu sehari tersebut. Kemudian tadi stres gak kalau misalkan cuma dapat 1 atau cuma dapat 2 atau 3? Stres. Nih gue Biasa aja. Coba dari Taher dapat 1, Taher rasanya gimana? Sedih. banyak tuh. Mana? Kecewa mau nangis. Jadi kalau kita punya manajemen waktu yang baik, kalau kita teratur menjadwalkannya, nggak perlu takut tuh kalau misalkan hasilnya nggak sesuai, Adit. Karena biasanya kalau misalkan kita melakukan dengan baik, pekerjaan yang dilakukan hasilnya juga baik. Kemudian kalau kita memiliki manajemen waktu yang baik, kita bisa mencapai tujuan
yang sesuai, yang lebih bagus dan lebih cepat juga ya. Kalau misalnya kita punya tujuan ini, kita mau menggapainya pasti mudah kan. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan hidup. Kita bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan, bisa membagi waktu kalau misalkan punya tugas, terus dikerjainnya tepat waktu nih. Jadi kan waktu antara untuk main, untuk scroll TikTok mungkin jadi lebih banyak kan, lebih punya waktu tersendiri gitu. Kemudian ada yang bisa menyebutkan nggak tips-tips dalam melakukan manajemen waktu itu sendiri? Iya. Apa? Niat. Terus? Rajin. Terus apa lagi? Untuk memanage waktu kita harus menjadwalkan. Santai-santai. Tidak santai-santai. Ada lagi? Punya tujuan. Terus apa lagi? Udah? Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, mengaudit waktu. Ada yang tahu nggak mengaudit waktu itu apa? Bagi waktu, terus apa lagi? Udah? Jadi, di tips ini kalian harus tahu dulu nih. Kalian harus cari tahu berapa banyak waktu yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Misalkan, Tio punya tugas matematika. Tio mengakumulasikan mengerjakan tugas itu 2 jam. Tapi nyatanya cuman mengerjakan 1,5 jam doang, udah selesai. Terus harus dicari tahu nih setengah jamnya kemana sih? Oh, bisa kepake 2 jam. Misalkan setengah jamnya kepake untuk main game, untuk scrolling HP, untuk scroll TikTok, untuk tidur. Kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan udah tahu nih alasannya apa, mulai dicari solusinya, mulai diubah. Biar enggak habis itu nanti disesuaikan jadwalnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Menjadwalkan waktu atau buat daftar tugas. Jadi kalau misalkan ada beberapa tugas nih, disusun dulu nih dari yang terpenting. Tugasnya boleh tolong kunci dulu atau dia? Nih misalkan disusun dulu nih dari tugas-tugas yang penting, yang datanya mungkin lebih cepat. Itu boleh di list dulu. Habis itu, kemudian yang ketiga, jangan ngelakuin pekerjaan secara bersama-sama. Ngerti gak maksudnya? Apa? Gak boleh ngerjain tugas secara langsung. Maksudnya secara langsung tuh apa? Misalkan punya tugas matematika sama tugas bahasa Indonesia. Kalau misalkan diganti-ganti, misalkan 3 menit ngerjain matematika, dilanjut lagi 3 menit ngerjain bahasa Indonesia, gimana? Pusing. Biasa aja Tio. Habis itu, padahal kan ada yang ngomong kan katanya kalau misalkan ngerjain tugas, kalau udah mepet deadline itu biasanya otaknya lancar ya. Ya kan? Enggak, mumet. Udah gitu terus ada juga ngerjain tugas secara berbarengan itu sebenarnya mempermudah atau mempersingkat waktu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mengerjakan tugas secara bersama-sama atau ganti-gantian kayak tadi, itu menguras otak kita loh sebenarnya. Jadi malah buat stres. Solusinya adalah mengerjakan satu-satu. Terus apa lagi? Menjadwalkan. Terus apa lagi?
Cederan. Masih ada coba. Apa-apa dikunci, nggak apa-apa. Udah. Apa solusinya? Biar nggak ngerjain tugas. Apa mengerjakan mana? Mana HP-nya udah pada pegang semua? Tadi dari materi tadi apa yang bakal kalian lakuin selanjutnya? Buat schedule. Buat schedule. Terus apa lagi? Udah itu loh? Ya. Karena sama semua. Jadi sekarang di sini udah pegang HP semua ya? Ya. Boleh dibuka notes-nya? Nah, udah. Coba mulai urutin dari bangun tidur, abis itu sampai mau tidur lagi, harus ngapain? Dikasih waktu 5 menit. Mandi, Main game. bangun tidur kira-kira jam gue bangun berapa ya? Bangun tidur setelah Sampai jam 2 lewat 10 ya. Ayo Adit dibuat. Biar dulu bisa. kalau kan jam berarti kalau misalnya sampai jam kira-kira 6.30 sampai jam 2 itu bisa sekolah aja ya? Ya boleh. Oke. Jam 6.30 sampai jam 2 sekolah. Jam 7. Jam 4 Jam 4.5 sampai sini. Jam 2. Jam 2.15 kan ya? Iya. Sekolah Sekolah. Jam pulang jam 1. Nggak dong ikutin sesuai jadwal biasanya dong. asal jam berapa sih asal? Asal jam berapa sih? Jam 3 lewat. Jam 11 tadi. Apa? 4 orang. Ngaco dah. Coba. Nanti setelah ini diminta untuk pesan-pesan satu-satu ya. Itu apa sih? Coba di sini di rumahnya pulang dari sekolah langsung ngaji. Wih, makin naik. Ada. Langsung ke Mekah ini. Ngaji GML. Ngaji DML. Maghrib jam berapa sih maghrib? Buset, kehidupan sehari-hari gua aja dulu sudah. Gak apa-apa deh. Misalkan jam segini sampai jam segini scrolling TikTok juga gak apa-apa, tulis aja. Kehidupan gua mungkin. Ada friends satu. Oh jam 7:30. Tetap. Ada. Coba mau. Aduh, ini terlalu pendek. Iya. Oke, boleh coba dong dipresentasikan. Setelah bangun tidur, mandi, sholat subuh, rapi-rapi untuk sekolah, pakai sepatu, lalu berangkat sekolah. 6.30 sampai 2.15 sekolah, 2.15 sampai 3.30 les bahasa Inggris, 3.30 sampai jam 4 pulang ke rumah, 4 sampai jam 5 mandi dan menunggu sholat maghrib. Setelah azan, lalu sholat maghrib. Jam 7 sampai jam 9 malam, setelah sholat isya main dengan teman rumah, jalan-jalan, cari jajan, scroll TikTok. Jam 9 sampai jam 10 siap-siap untuk tidur, 10 sampai 4.50 bangun tidur dan siap-siap untuk sekolah. Oke, bagus banget, boleh minta tepuk tangan. Karena kalian udah semua ya, udah semua buat ya. Ya. Karena tadi udah buat semua, nanti diminta untuk schedule-nya diikutin. Ya. Insya Allah. Insyaallah. Dilakukan sehari-hari biar ada tuh yang namanya yang kayak tadi yang dibahas. Terus karena pertemuan kita mau selesai,
saya mau minta masing-masing dari kalian menyebutkan pesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dimulai dari Yola. Dimulai dari Yola. Pesannya itu kayak jadi bisa tahu cara mengatur waktu, manajemen waktu dengan baik dan benar. Oke, ada lagi? Udah. Dari Ria. Saya Apa coba Ria? Sebutan. malas kak. Coba Ria sebutan. Biar lebih giat memanage waktu. Terus dari Kamila. Bisa menambah wawasan, Menambah wawasan. Berarti dari kegiatan ini Kamila bisa menambah wawasan. Terus apa lagi? Udah. Dari Aurel? Ya, senang sih, bermanfaat banget. Terus bisa membuat lebih baik di kedepannya, bisa menulis waktu gitu. Oke, makasih ya. Dari Adit. Dari Adit. Pesan saya adalah kita jadi lebih bisa menghargai waktu. Bisa menghargai waktu. Terus dari Tio. Biasa aja. Tio. Apa kesannya? Kesannya seneng. Senang. Menambah wawasan. Oke, lanjut dari Taher. Bisa mempelajari cara memanage waktu dan menghemat waktu. Terus kalau dari Saya sama kayak Tahir, sama kayak Kak, bisa manage waktu, bisa mempelajari cara menghargai waktu. Oke. Selanjutnya karena ini sudah benar-benar hampir selesai, mungkin bisa ke depannya nanti kita mengadakan kembali bimbingan kelompok dengan materi dan informasi yang lain. Oleh karena itu, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Boleh dipimpin duluan yang mau mimpin doa? Ya. Iya. Berdoa. Alhamdulillah. Ayo, baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang membaca surat? Coba. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.